Anak-anak, kita berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa kemuliaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tugas gereja menguduskan. Ada 5 tugas gereja, atau sering juga disebut 5 fungsi gereja. Yang pertama, liturgia, itu tugas menguduskan yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Yang kedua, kerigma atau tugas mewartakan. Yang ketiga, koinonia atau tugas menyatukan. Dan yang keempat, diakonia, tugas melayani. Yang kelima, marteria, memberi kesaksian. Liturgia, tugas menguduskan, liturgi. Tujuannya apa? Kita mempelajari pelajaran topik gereja menguduskan. Yang pertama, kalian mengetahui siapa sih yang dikuduskan. Kedua, siapa yang menguduskan, dan ketiga, bagaimana caranya menguduskan sehingga kita bisa melakukan. Siapa yang dikuduskan? Pada teks kitab suci di sebelah kiri, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang ngerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dari teks itu siapa yang dikuduskan? Yang dikuduskan adalah manusia. Manusia dipanggil oleh Allah dari kegelapan. Nah, manusia itu manusia yang mana? Kan pertanyaannya begitu. Yaitu manusia atau umat yang percaya kepada Yesus. Dan percaya kepada Yesus itu nanti ditandai dengan sakramen baptis. Manusia, umat yang percaya kepada Yesus itu dibebaskan dari kegelapan dosa. Setelah dikuduskan, dia menjadi bangsa terpilih, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, lalu siapa yang menguduskan? Dari dokumen gereja Lumen Gentium, artikel 10, Lumen Gentium itu adalah dokumen Konsili Vatikan kedua. Yang menguduskan adalah Kristus Tuhan, yaitu Imam Agung. Melalui pembaptisan, manusia dilahirkan kembali dan pengurapan Roh Kudus. Jadi, Yesus menguduskan manusia melalui pembaptisan dan pengurapan Roh Kudus. Dan mereka yang sudah dibaptis, mereka bertekun di dalam doa dan memuji Allah. Nah, mereka yang dibaptis seperti kita, Anda, itu adalah mendapatkan status sebagai imamat umum. Dan ada imamat hierarki atau imamat jabatan, yaitu mereka yang menerima sakramen imamat, para pastor, para uskup. Siapa yang menguduskan tadi? Kristus Tuhan, Imam Agung. Nah, caranya bagaimana? Itu ada di Lumen Gentium artikel 11. Caranya dengan menerima sakramen dan mengamalkan keutamaan. Menerima sakramen, ada berapa sakramen? Ada 7. Dengan menerima sakramen baptis, Anda, manusia yang percaya kepada Yesus, masuk dalam gereja dan dia boleh menerima sakramen-sakramen lain. Ekaristi, tobat, krisma, pengurapan orang sakit, pernikahan, dan imamat. Itu. Lalu yang kedua, caranya selain menerima sakramen dan mengamalkan keutamaan, dengan melakukan tindakan-tindakan devosi. Devosi itu apa sih? Devosi itu adalah sembah sujud, penghormatan yang sangat tinggi. Siapa yang dihormati sangat tinggi dalam devosi? Tuhan dan para kudusnya. Contoh, devosi kepada Yesus itu ada adorasi, tahu kan? Sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus, ada jalan salib. Nah, devosi kepada Bunda Maria ada 2 rosario,
pada bulan saat ini, bulan Rosario, ziarah ke Gua Maria, novena 3 kali Salam Maria, Legio Mariae, doa litani Santa Maria, dan devosi kepada orang-orang kudus lainnya. Nah, ini ada dua tuh cara untuk mencapai kekudusan dengan menerima sakramen, melaksanakan keutamaan dan devosi. Sekarang apa yang harus kita lakukan setelah pelajaran ini? Anda membuat doa rosario di rumah bersama anggota keluarga minimal 1 peristiwa. Pakai lilin, patung Bunda Maria bersama keluarga, dan difoto. Nanti fotonya dikirim ke grup. Nggak usah divideoin. Itu anak-anak, pelajaran kita hari ini dengan topik tugas gereja menguduskan. Siapa yang menguduskan? Tuhan. Caranya bagaimana tadi? Melalui sakramen dan devosi. Itu saja, kita akhiri dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.